Assalamualaikum Laras. Halo Kak, Pemenang Putri Sulawesi Selatan betul, 2023 kan? betul sekali. Ketemu lagi kita ya. Terakhir kemarin waktu pembekalan materi kan. Kebetulan saya ambil nomornya Laras nih, pengen wawancarai, ngambil dari Kak Irfan ya. Iya, betul. Pengen wawancarai untuk kemenangannya Laras. Boleh, ya. boleh, Ada boleh. waktu kan? Ada kok, ada. Oke, kalau gitu kita ambil lokasi yang lebih bagus, efektif buat ngobrol. Boleh, Oke. boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai yang satu ini. Kalau gitu, mari kita Boleh. ambil lokasi. Langsung. Yuk, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pemirsa setia TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Redias Disahril dalam program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Langsung dari Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya saya akan membersamai Anda yang ada di rumah. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan salah seorang narasumber perempuan pastinya ya. Narasumber yang tidak kalah menginspirasi dari narasumber sebelumnya. Kalau begitu, kira-kira siapa? Kita langsung saja sapa ya. Beliau ini bernama Laras Kiranti Aulia Umar, seorang pageant winner dan juga pelajar di Kota Makassar. Wah, masih mudah banget dan pasti cantik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah, ini walaupun sedikit ya menurun data itu, tetapi ini tidak menyurutkan niat untuk mendampingi. Tetap semangat ya. Betul, Laras Kiranti Aulia Umar. Iya. Nama pendeknya nih, nama panggilan apa nih? Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Laras Kiranti Aulia Umar, kerap dipanggil Laras. Dan saat ini saya adalah siswi di SMA Negeri 17 Kota Makassar. Panggilannya Laras. Panggilannya Laras. Laras, wah selaras. Iya, seperti yang saya tadi katakan ke pemirsa di rumah bahwa Laras ini adalah seorang pageant winner. Iya. Dan juga adalah pelajar. Tadi udah di-spill pelajarnya, Udah sekolahnya di-spill di duluan. mana? Iya betul. Nah, pageant winnernya ini menang di ajang pageant apa nih? Dan kapan? Terus juara berapa? Oke, jadi alhamdulillah pas bulan ini, terakhir bulan 2, alhamdulillah Laras itu mendapatkan winner Putri Sulawesi Selatan tahun 2023. Kemudian pada tahun 2022, Laras juga mendapatkan winner Putri Duta Lingkungan Kota Makassar. Pada tahun 2020, Laras mendapatkan alhamdulillah winner Putri di Duta Pelajar Kabupaten Goa. Wah, dan untuk yang paling terakhir? Yang paling terakhir adalah Putri Sulawesi Selatan 2023. Wah, saya boleh minta tepuk tangan? Alhamdulillah. Ya. Nah, berbicara mengenai aktivitas ya alhamdulillah baru-baru ini memenangkan ya Putra Putri Sulawesi Selatan 2023. Nah, itu gimana sih awalnya bisa ke sana?
Kalau bercerita soal niat, kenapa sih sebenarnya Laras itu mau masuk Putri Sulawesi Selatan? Sebenarnya setelah Laras masuki dunia perdutaan, Laras juga aktif sebagai siswi di SMA Negeri 17, Laras tuh kayak mau lihat gimana sih caranya supaya kita bisa berperan aktif sebagai putri yang terlahir di Sulawesi Selatan. Dan juga Laras itu berpikir bahwa sebagai putri Sulawesi Selatan dan sebagai putri daerah, sudah sepatutnya dong kita sebagai generasi muda acungkan sebuah ide dan inovasi-inovasi terbaru sebagai representatif daerah kita. Seperti itu. Jadi berangkat dari memang awalnya ketertarikan ya, Iya, betul. untuk memberikan kontribusi. Memberikan kontribusi kepada Sulawesi Selatan. By the way, ini kan suka nih dengan dunia duta. Iya. Berarti kalau kita berbicara mengenai duta, ini ada hubungannya juga dengan interaksi, wawasan ya, kecantikan pasti juga ya, behavior ya, dan juga keterampilan berkomunikasi. Nah, bagaimana itu semua kemudian bisa dikembangkan sebelum menjadi seorang pageant? Apakah memang dari kecil suka, misalnya suka ngobrol, suka tampil di kelas atau gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau dari kecil ketertarikannya mungkin bisa ditanya sama ibu saya sendiri. Memang saya anaknya dari kecil itu mungkin suka membaca hal-hal yang baru, suka membaca dan mencoba hal-hal yang baru. Jadi kalau ada yang menarik nih, wah kayak menarik, pasti kayak mau dicoba gitu. Kemudian kalau di bidang sosial interaksi, sebenarnya pastinya kita semua kalau mau terjun dunia perdutaan, mau terjun dunia pigeon, pastinya niat awalnya adalah saya ingin menjadi orang yang berinteraksi secara sosial. Kemudian kalau dari segi kelas tersendiri, alhamdulillah saya juga sering sekali mungkin MC, moderator, kemudian presentasi-presentasi di kelas, dan saya memang anaknya tertarik dengan dunia public speaking. Wow, public speaking. Jadi dari udah sejak kecil ya suka speaking ya, suka tampil. Iya. Dan sekarang kecil itu lebih ke speaking random dulu. Betul, dari speaking random, kemudian speaking, kemudian public speaking. Yes. Wah, jadi deh duta. Wih, keren. Nah, waktu mendaftar di Putri Sulawesi Selatan ini tahun 2023, apa sih perbedaannya dari duta-duta sebelumnya yang diikuti oleh Laras? Jadi Putri Sulawesi Selatan ini lebih mungkin mengarah ke pageant ya Kak ya. Karena selain kita mempunyai mindset dan pemikiran yang baik, kita juga harus mempunyai looking yang bisa dibilang membuat orang tertarik. Karena Putri Sulawesi Selatan itu kita harus mencerminkan seperti behavior, beauty, and smart. Karena Putri Sulawesi Selatan itu harus mencakup cerdas, pintar, dan mampu berinteraksi secara sosial supaya kita itu bisa menjadi daya tarik bahwa Sulawesi Selatan itu ternyata mempunyai putri-putri yang cantik dan pintar. Jadi perbedaannya itu mungkin di dunia perdutaan mungkin hanya proker yang sebatas terjalin dengan dinas-dinas. Tapi kalau Putri Sulawesi Selatan, bagaimana cara kita untuk menjalin dan mempererat tali silaturahim antara duta-duta ataupun pigeon-pigeon yang ada di Sulawesi Selatan. Berarti perbedaannya memang ada di one step level atau mungkin a few step level ya, level-level stepnya ini berbeda ya. Mungkin contoh kayak duta pelajar, ini cakupannya cuma pelajar doang. Tapi kalau untuk Putri Sulawesi Selatan ini lebih global lagi ya, lebih global lagi di Provinsi Sulsel. Dan istilahnya memang untuk ranahnya lebih luas. Dan jangan-jangan nih setelah winner bakalan ke nasional lagi nih. Boleh di-spill gak? Aduh gimana ya? Atau masih disimpan? Masih rahasia deh. Oh, masih rahasia. Oke, baik. Nah, waktu mengikuti ajang pageant, apa sih yang terlintas di benak? Pernah merasa insecure gak? Atau mungkin gak ada insecure itu? Atau gimana tuh? Kalau masalah insecure sih pastinya semua orang ada. Karena insecure itu kalau Laras bilang manusiawi. Karena insecure itu ada seperti berdampak positif dan dampak negatifnya. Kalau kita insecure secara berlebihan, maka itu bisa membawa kita ke arah negative thinking. Yang dimana kita nggak percaya dong dengan kapasitas dan passion kita sendiri. Tapi apa sih sebenarnya positif dari insecure itu? Dari insecure itu kita bisa membangun bahwa wah saya harus seperti ini. Kita bisa mendorong dan menjadi patokan untuk diri kita sendiri. Jadi insecure itu kalau menurut Laras manusiawi. Kita semua bisa insecure kok, dan insecure itu sangat manusiawi. Jadi kalau menurut Laras
cobalah kalian mengefektifkan langkah-langkah untuk mengatasi hal-hal negatif dari insecure dengan mulai memperbaiki diri sendiri dan mengupgrade dari hal apa yang bikin kalian insecure. Wah, menarik sekali. Pokoknya jawabannya semua pemirsa on point ya. Emang kalau winner ya cerdas ya. Iya. Nah, kalau selama diikut lomba-lomba, pageant, perdutaan, model, itu pengalaman apa sih yang nggak terlupakan gitu? Tapi ditahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel, TV Masa Kini.